Saudaraku, banyak orang yang mengatakan bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja. Benarkah demikian? Atau ini hanya asumsi mereka saja? Kita perlu melihat secara bijak dan sesama untuk menemukan jawabannya. Jika kita melihat kondisi negara kita saat ini, tidak stabil atau mengalami kesulitan dalam banyak hal. Hal ini bisa dilihat dari berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Misalnya, ada kesulitan dalam pengelolaan anggaran, kinerja pemerintahan yang kurang efektif, dan masalah-masalah sosial yang lainnya yang belum terpecahkan. Dalam konteks ekonomi, Indonesia mengalami kesulitan dalam menghadapi krisis global, inflasi yang tinggi, dan pengangguran yang meningkat. Dalam konteks politik, ada ketidakstabilan dalam pemerintahan, konflik antar partai, atau masalah-masalah korupsi yang belum terselesaikan secara tuntas. Jadi, ketika dikatakan bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja, itu berarti bahwa ada banyak tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi dan dipecahkan agar negara kita kembali stabil dan menjadi negara yang maju. Berdasarkan realita atau fakta-fakta yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan, kita sudah dapat mengambil kesimpulan sendiri apakah negara kita sedang tidak baik-baik saja. Jika benar negara kita sedang tidak baik-baik saja, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang ada di negeri ini? Saudaraku, tentu kita akan kembali kepada prinsip-prinsip Alkitab, bagaimana kita menyikapi masalah-masalah yang tidak baik-baik saja. Di dalam Alkitab kita menemukan seorang raja yang mengawali pemerintahannya dengan sangat baik, walaupun sangat disayangkan dan sangat menyedihkan. Ia mengakhiri masa pemerintahannya dengan penyimpangan dan ketidakbenaran di hadapan Tuhan. Ia adalah Raja Asa. Dalam 2 Tawarikh pasal 14 sampai dengan pasal yang ke-15, kita dapat melihat bagaimana Raja Asa memerintah dengan sangat luar biasa. Patut dipuji, ya. Raja Asa membuat banyak terobosan. Raja Asa membuat banyak pembaharuan dan membawa bangsanya untuk selalu mencari Tuhan. Namun, walaupun demikian, Asa mengalami masa yang disebut dengan masa yang tidak baik-baik saja. Setelah Raja Asa memerintah dengan damai selama 10 tahun, Zerah, orang Ethiopia, maju berperang melawan Asa dengan tentara yang jutaan orang jumlahnya dan 300 kereta. Tentu ini menunjukkan bahwa Raja Asa sedang menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja. Ketika Zerah orang Ethiopia itu memutuskan untuk maju berperang melawan Asa. Apa yang Asa lakukan? Apa yang ia lakukan dalam menghadapi masa-masa yang tidak baik-baik saja itu? Jikalau kita melihat di dalam 2 Tawarikh pasal 14, ayat yang ke-11
sampai dengan ayat yang ke-13. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami, ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Tentu kisah ini sangat menarik untuk kita pelajari ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Apa yang Asa lakukan ketika ia menghadapi masa-masa sulit? Ia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak sibuk untuk menghimpun kekuatan, menggalang kekuatan, kemudian mencari bala bantuan. Tidak. Yang Asa lakukan adalah berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa kami bersandar kepadamu. Saudaraku, ini adalah sikap yang begitu luar biasa, sikap yang tepat. Dan tentu ini adalah sikap yang paling penting dalam hidup kita ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Tidak ada pilihan selain kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Tidak ada pilihan selain kita berlari kepada Tuhan. Ketika kita berlari untuk meninggalkan Tuhan atau dengan mencari kekuatan yang lain selain kekuatan Tuhan, kita pasti akan binasa. Tetapi ketika kita berlari kepada Tuhan, itulah kekuatan kita. Perhatikan baik-baik. Ketika Raja Asa berseru dan bersandar kepada Tuhan, lalu Tuhan bertindak. Di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-14 ayat yang ke-12, dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Orang Ethiopia melarikan diri. Kemudian ayat yang ke-13, lalu dikejar oleh Raja Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dan dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup. Perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan bekerja, Tuhan melaksanakan kehendaknya kepada orang-orang yang mau berseru dan bersandar kepada Tuhan. Orang yang menyerangnya justru habis, binasa, dan tidak ada satupun yang tinggal hidup. Kalimat terakhir yang sangat menarik adalah karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya, orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masa-masa sulit? Dari kisah ini kita dapat belajar. Ketika kita sedang berhadapan dengan masa-masa sulit, mari kita berdoa dan mencari Tuhan. Andalkan kekuatan Tuhan, sebab dari Dialah sumber kekuatan kita. Jangan sibuk mengandalkan kekuatan diri kita, atau sibuk mencari solusi atas setiap persoalan kita. Tuhan Yesus adalah solusinya. Mari kita datang kepadanya dan berseru. Tuhan Yesus,
memberkati.